Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Hasyiah Yanatul Talibin juzuk 1. Masih berkaitan dengan yang haram dengan sebab janabah. Silakan Ustaz. Alhamdulillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa sanu qiyamu lahu kal alimin. Kal alimi bal huwa aula. Disunahkan akan membangun berdiri baginya mazhab seperti orang alim. Bal aula. Bahkan dianya itu lebih aula daripada berdiri bagi alim. Nah, kita baca di dalam sana. Ada di dalamnya. Mana? Ai kama yusanu artinya Isanu qiyamulahu air baginya mazhab. Lahu kembali kepada mazhab. Seperti ma yang tersebut dalam kitab Tufah. Saha anahu sallallahu alaihi wasallam kama. Yang adalah saya oleh bahasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berdiri ya bagi Taurat. Karena Nabi berdiri bagi Taurat. Wa kanahu li ilmihi ya. Dan seolah-olahnya Nabi karena ketahuinya Nabi dengan tidak ada yang perubahannya Taurat. Wa qala sinmin yang bagi wali tafsir hadis. Nah, sebetulnya bagi tafsir ini kok nggak ada wo. Sekira-kira haruma masuhu. Disunatkan lagi kalau berkata sinmin sepatutnya berdiri maksudnya. Bagi tafsir saya kira haramlah menyentuhnya tafsir dan memegang apa membawanya tafsir. Jadi tafsir lebih banyak disunat juga berdiri. Qurannya lebih banyak. Hmm. Qurannya lebih banyak daripada tafsir. Kan haram menyentuh tafsir kalau banyak banyak Quran. Jadi sama dengan kayak Quran juga disunatkan Jadi, berdiri bagi eh, jadi kata Ustaz pakai wow di sini kenapa? yang disunatkan lagi kan bagi tafsir kan di Ah, atas di ke antara. di sana. Hmm. Seolah-olah yusanul qiyamulahu wali tafsirin gitu. Haitsu haruma masuhu wa hamluhu. Hmm. Itu kaidnya kalau tafsir ya, baru disunatkan berdiri. Kalau lebih banyak Qurannya, kalau lebih banyak Quran kan haram apa menyentuh tafsir itu kan. Membawanya juga haram. Kal alim, qauluhu kal alim ai kama yasanu qiyamulah. Kama yasanu apa? Qiyamulil alim artinya sebagaimana sunahkah akan beri bagi orang alim. Wa qaluhu bal aula, bahkan dianya artinya bahkan bermula berdiri bagi mazhab itu lebih aula daripada berdiri bagi orang alim karena memang lebih mulia mazhab kan daripada orang alim. Merasa mana tadi? Mana lagi? Wa yukrahu harakum ma kutiba alaihi illa li gharadhi nahwi siyana, dan dimakruhkan akan membakar ma yang dituliskan akan dianya mazhab di atasnya ma kecuali karena maksud seumpama memelihara artinya apa makruh membakar kertas-kertas yang tertulis Al-Quran lebih-lebih lagi Al-Quran kan faghusluhu aula maka bermula membasuhnya mazhab atau ma tadi ma kutiba alaihi maka bermula membasuhnya ma itu lebih aula daripadanya membakar artinya dihapus ya. Ya. Nah, wa yahrumu bil janabatil maksud dan haram dengan sebab berjanabah itu berjunub maksud oleh menetap fil masjid dalam masjid dan kiraatul Quran dan oleh membaca Al-Quran. Haram bagi orang berjunub menetap dalam masjid dan membaca Al-Quran. Bikasdihi dengan kasatnya Al-Quran. Kalau membaca Al-Quran, yang ada ya baca Al-Quran itu sampai dengan kasatnya Al-Quran. Nah ini kiraat Al-Quran harus dengan kasat Quran. Walau ba'da ayatnya sekalipun ada ayat Quran itu satu ayat. Bihaisu dengan segera Yusmu memperdengar ya seorang akan dirinya. Walau sabian sekalipun ada seorang itu anak kecil. Khilafan akan sebagai khilaf bagaimana adalah mengiftah dengan nama oleh Nawawi. Kalau anak kecil enggak kan? Yang di sini. Walau sabiyan junuban nih kan? Walau sabian. Nampaknya Hmm. junuban kan? Karena Hmm. dibahasnya orang junub kan, bukan sabian doang. Hmm. Kalau luhunya sana mana? Wa yukrahul harqu ma kutiba alaih. Artinya ma kutibal Quran alaih. Artinya ma yang tuliskan akan Quran atasnya ma. Maksudnya kertas-kertas atau apa saja yang tertulis ayat Quran. Itulah ma kutiba alaih.
Wa ibaratul mughni, ya, dan bermula ibarat mughni wa yukrahu idul ihraku khashbin nuqisa bil Quran illa in qasada bihi syana til Quran. Dan dimakruhkan akan membakar kayu yang dilukiskan akan ya kayu dengan Al-Quran, dipahat Quran, Hmm. illa kecuali jika kasar ya seorang dengannya membakar tadi akan syanatal Qurani, yang akan memelihara Quran, maka tidak diperlukan akan yang bakar. Kama yukhazu min kalami Ibnu Abdissalam, sebagaimana yang telah dipahamkan akan dia daripada pembicaraan Ibnu Abdissalam. Walahi mahalu, dan di atasnya tadi, atasnya kasat siana, Hmm. kasat memelihara itu dihamalkan akan tahrik, akan membakar Utsman. Daripada mazhabnya apa Zat? Kok begitu bengkoknya? Kalau dia Bakarnya Utsman sallallahu alaihi wasallam akan mazhab. Kan ada dulu dikumpulkan cuma di apa ditinggalkan satu kan untuk menyatukan untuk memelihara. Hmm. Mana Zat? Ya. Lanjut, faghusluhu aula, maka mula membasuhnya Al-Quran itu lebih aula daripada yang bakar. Artinya bukan tidak dimakruhkan karena demikian kan? Hmm. Tidak dimakruhkan akan membakar Al-Quran dengan kasat siana, membakar ma kutiba alaihi, ada sesuatu yang tertulis Al-Quran. Walakin ghusluhu aula, tapi bermula membasuhnya ma kutiba alaihi Quran itu lebih aula daripada membakarnya, membasuhnya tempat tertulis Al-Quran itu lebih aula daripada membakarnya. Meskipun membakar nggak makruh kalau kasatnya zianah. Hmm. Itu baru di luar lagi Ustaz. Ada kendala Ustaz? Nggak ada. Nggak ada. Lancar. Hmm. Nggak ada. Kayak air mengalir di Ini sungai Ustaz. kau luhu nih. Belum cuaca di luar kan? Belum. Udah. Wa yahrumu bil janabati, dan haram dengan sebab nambah ilah. Hai, ziyadah artinya sebagai tambahan di atas ma yang haram dengan sebab hadas. Ini ziyadah lagi kalau orang nambah. Maksu artinya menetap. Keluar dengannya maksu oleh mujaradul murur, oleh semata-mata melalui dalam masjid tadi kan, maka Hmm. pada yahrumu, maka tidak haram ianya murur, mujaradul murur artinya yang dilarang orang berjunub itu kan menetap. Kalau cuma sekedar lalu doang, ya, nggak haram. Ka ayat dakhula min babin wa yakhruju min ukhra, seperti bahwa keluar ya, seperti bahwa masuk ya daripada satu pintu dan keluar ya daripada pintu yang lain, lewat doang, nggak apa-apa, Hmm. kalau lewat kan nggak disebut maksu menetap. Wala qala ta'ala wala junuban, dan tidak haram melalui masjid, dan tidak boleh apa masuk masjid orang berjunub, kecuali Hmm. ghabiri, kecuali orang-orang yang melalui jalan, itu lewat jalan doang. Wa qiraatul Quran, dan baca Al-Quran haram lagi, artinya haramlah membaca Al-Quran. Wa qauluhu bikasdi, dan berulang perkataannya misalnya dengan kasarnya Al-Quran, artinya Quran, artinya wahdah, hal keadaan sendirinya Al-Quran dia kasar atau bersama lainnya. Nah, nggak apa-apa kan? Hmm. Ya, haram tadi dengan apa? Dengan kasar Al-Quran. Artinya kasar di kasar Al-Quran doang atau hal keadaannya sendirinya Al-Quran atau atau bersama lainnya. Haram juga kan? Haram orang berjunub membaca Al-Quran, baik kasar Al-Quran doang atau kasar Al-Quran bersama lainnya. Yang penting ada kasarnya Quran. Itu titik beratnya, titik haramnya, karena dia mengasah Al-Quran walaupun dia kasar yang lainnya. Paham Ustaz? Kayak mana? Kharaja bidzalika ma idza lam yaqsudhu kama dzukira bi an qasada dzikrahu au mau'izahu au qisasahu. Keluar dengan demikian oleh ma apabila tidak mengkasar dia seorang kanya Quran. Dia baca Quran nggak bahasa Al-Quran, nggak apa-apa kan? Sebagaimana telah disebutkan orang akan dia. Kayak mana dia nggak kasar Al-Quran? Nah, dengan buah kasar dia akan zikirnya Al-Quran. Zikirnya Al-Quran, nggak dikasih baca Al-Quran, tapi zikir. Atau pelajarannya Al-Quran, atau kisahnya Al-Quran, atau akan tahafud, atau untuk menghafal. Dia bukan kasar baca Al-Quran. Ya, tapi untuk menghafal Al-Quran. Lain Ustaz, kalau baca Al-Quran, dia kan mau dapat pahala dari bacaan. Ini enggak, Ini nggak dapat mau pahala berarti. menghafal. Mendapat pahala tahafud kan. Ini
Ini hanya untuk menjaga doang, tapi nggak apa-apa. Aneh, Aneh. Nggak susah baca Quran membedakan. dia. Susah. Quran terbaca, tapi bukan dia kasar baca Quran kan? Tujuannya untuk Quran biar yang nggak hilang hafalan gitu. Tapi kan hafalan Quran eh, mestinya kan? Nggak apa-apa. ya bukan. Kalau di sini saya pahami pun gini, kalau dia baca Al-Quran cuma untuk baca Al-Quran itu haram. Tapi kalau baca Al-Quran dengan tujuan bukan baca Al-Quran untuk menghafal atau mengambil kisahnya atau pelajarannya, kayaknya nggak apa-apa. Walaupun Qurannya terbaca, tapi bukan tujuannya membaca Al-Quran. Hmm. Ini, Walam yaksud maha kiraah lam yahrum. Dan padahal tidak berkasatnya bersamanya tadi akan membaca Al-Quran, tidak haram ya. Sedikit pun tidak baca Al-Quran. Lain lagi kalau dia mau kasar Al-Quran, mau baca Al-Quran bersama dapur, ini juga haram, ah. ya yang penting ada niat Bersama apa? Qurannya. Yang titik berat haram ada niat Quran gitu. Qiraah Quran. Ah. Wa kadza in atlaka, demikian lagi tidak haram jika itulah ayah, nggak niat apa-apa. Hmm. Seperti buah yang berjalan dengannya Al-Quran oleh lisannya bila kasdin sein dengan tidak ada kasar suatu, nggak kasar kiraah, nggak kasar apa-apanya. Hmm. Ini nggak haram nih orang junub. Ya, kayak orang junub kan apa gini Ustaz, kalau orang ruqyah itu kan orang junub malam-malam dia habis habis junub datang orang suruh ruqyah ada yang kesurupan itu kan nggak apa-apa, dia bukan kasar Al-Quran, kasar sifat nggak apa-apa Ustaz. Hmm. Nah, ini sering dipertanyakan ya, kadang-kadang di kampung. Ah. Walhasilu annahu in qasadal qur'ana wahdahu au qasadahu ma'a ghairihi kadzikri wa nahwi fatahrumu biha. Dan mengambil kesimpulan bahwa sungguhnya hal dan syah jika kasarnya seorang akan Quran, keadaan sendirinya Al-Quran, atau kasar ia akan Al-Quran bersama lainnya seperti zikir dan semua zikir. Fatahrumu maka haram ya karena pada dua surah tadi. Yang penting ada kasar Quran walaupun dia kasar yang lain. Apalagi di kalau kasar Quran doang kan. Hmm. Wa in kasada zikra wahdahu au doa au tabaruka au tahaffuza au atlaka fala tahrum. Dan jika kasar dia akan zikir, hal kan sendirinya zikir kan, Hmm. atau doa atau tabaruk mengambil berkat itu tadi, atau untuk menghafal atau itulah ayah fala tahrum maka tidak haram ya kiraah. Kiraah Quran nggak haram kalau kasar dia zikir atau doa atau tabaruk untuk mengambil berkah. Dia baca ayat kursi kan apa lagi di hutan supaya jauh lah, nggak apa-apa kan. Li'annahu karena bahasanya hal dan saat di ketika inda wujudil karinah di ketika ada karinah yang memaling dari Al-Quran la yakunu Qur'anan tidak ada ianya kiraan atau tidak ada ayat Quran itu jadi Quran kecuali dengan kasar. Baca Al-Quran kalau ada karinah tidak langsung jadi bacaan itu sebagai Quran kecuali dengan dia kasar. Beda kalau nggak ada apa itu karinah. Jadi Karinah sarifah seorang yang berjunung atau berhid, berhid beda lagi ya. sama sama ada Oh. kalau sama ada apa ada karinah ada apa ada tuh ada Seorang sarifah perempuan ada yang sedang haid, momen seorang perempuan sedang haid, dia baca Quran, itu nggak dianggap Quran kalau nggak niat ya. Karena ada nggak niat karinah kan mana, nggak mungkin orang haid baca Quran gitu maksudnya. nah Hmm. karena nggak boleh kan Kalau mungkin kecuali saja kan. baca padahal mungkin Hmm. Oke, terus walau bima la yujaddu nadhamuhu fi ghairi Quran sekalipun ada ya bacaan itu sampai dengan ma bacaan Quran tadi itu atau sekalipun ada ya bacaan itu sampai dengan ma yang tidak didapatkan kasunannya mah pada selain Quran. Walaupun dia baca susunan yang nggak terdapat di selain Quran nggak ada tuh, tapi boleh juga kalau dia itulah atau surah di belakang itu tadi tetap tidak dianggap Al-Quran. Lah. boleh niat zikir juga. Boleh, walau nah apa susunannya nggak ada, kayak mana mau zikir nggak ada yang zikir kayak gitu kan, kecuali yang ada susunan Quran, nggak dianggap Quran juga. Baca Yasin Nah, satu surat surat, niat zikir boleh. boleh. Iya, iya, iya. Oke. Kalau lebih ringan kalau boleh. Kan nggak apa-apa kalau niat 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 zikir ya. Iya. Kah surat Al-Ikhlas berarti surat Ikhlas. Wastusna min Wastusniyah. hirmatin Hmm. watusnia ada watusnia min hirmatil Qur'ani qira'at al-Fatihati ala faqidi tahiran fil maktubati dan disinakan orang daripada haram baca Al-Quran tadi. Akan apa disinakan?
Akan qiraatul Fatihah akan membaca Fatihah di atas orang yang fakih tahuran fil maktubati. Nah ini nggak apa-apa nih Ustaz. Orang fakih tahuran. Hmm. Ya, jadi walau dia kasal Al-Quran nggak jadi haram kan? Karena darurat kan? Ya. Darurahnya kan nggak boleh dia ninggal Fatihah. Wa qiraatu ayatin fi khutbah dan baca ayat pada khutbah Jum'an. Ya, tentu ini keduanya surah Fakih Tahuren kan yang jadi khatib nih orang Fakih Tahuren. Nggak ada alat bersuci. Fa innaha tajibu alaihi kan sungguhnya bacaan qiraah Quran itu wajib ya bacaan Quran karena ada di atasnya bacanya yaitu Fakih Tahuren, orang salat dan orang khutbah. Kenapa dibolehkan lidaruratinnya? Tawakkafal sihhatus salah atau tukifu sihhatus salat yang lain yang Idhofah aja dibuktikan Ustaz akan sah. Masdar. Nggak usah dia sah aja. Karena darurat terhenti sah salat Hmm. di atasnya kiraah atau tak di atasnya tiap-tiap tadi ya baca khutbah. Wa qawluhu walau ba'da ayatin sekalipun ada ya itu sebagian ayat. Yang Quran dibaca itu sebagian ayat tapi syaratnya mesti dipahami ada sebagian ayat yang ada apa jumlah mufidah ya. Hmm. Nanti kalau nggak ada jumlah nufidah nggak apa-apa nih walau satu ayat kayaknya. Wala fi busra karim seperti yang tersebut dalam kitab busra karim. Walau harfannya ini kawat lagi sekalipun ada ya itu satu huruf daripadanya. Padahal ini kan nggak ada walau ba'da ayat ini. Apa Ya, disyarat coba. kamu firman aja? Jadi Hah? harfan ini begini. Tadi baca Quran, niat baca Quran haram walau sebahagian ayat. Walau ada ayatnya Ah, sebahagian ayat itu satu huruf. Walau satu huruf darinya sebahagian ayat. Artinya ya sebahagian ya ayat ya. mufidah. Ya, Tapi dia baru mulai ya, satu huruf kan ya, ya. menuju maksiat. Menuju masih ya. Wahai sulam yaqra minhu jumlatan fidah ya'timu ala kasdihil maksiat wa sunnihi fiha. Dan sekira-kira belum membaca ya daripadanya Al-Quran itu akan satu jumlah mufidah itu berdosa ya kal- di atas kasatnya akan maksiat dan masuknya seorang dalamnya maksiat. Dia kasat jumlah mufidah tapi bukan belum terbaca, baru terbaca satu huruf juga haram. Kenapa? Karena apa masuk dalam maksiat ya. Hmm. Kasatnya Langkah maksiat dan pertama ya. masuknya dalam maksiat. Nah, kalau orang mau mencuri itu begitu langkah pertama udah dihitung tuh apa masuk maksiat. Ya. Ya, bukan karena dia itu yang baca, bukan karena dosanya di situ tidak boleh walau satu huruf, bukan karena dia baca Al-Quran, tapi karena masuk maksiatnya. Karena kalau baca satu huruf dari Al-Quran kan nggak jumlah mufidah. Kalau tidak dia kasat, Hmm. nah, jumlah mufidah kan nggak haram, kan? Baca satu huruf Ya. doang orang haram, orang junub baca satu huruf dari Al-Quran. Tapi syaratnya kalau dia nggak kasat jumlah mufidah, tapi Ya. sesuatu yang apa jumlah satu jumlah yang memberi faedah. Ya, gimana San? Ya, aman. Wa inna ma haruma dzalika li khabari Turmidi. Ya, hanya saja haramlah demikian karena kabar Turmidi. Ya, la yaqra junub wala haidhu syai'an minal Quran. Tidak membaca oleh orang yang haid, oleh orang junub dan tidak oleh orang yang haid akan suatu ibadah Quran. Wa yukri'u. Nah, yukri'u. Wa yukri'u bi kasril hamzah boleh, wa yukri'il atas nahi. Jadi Ini jangan apa kita lihat tabirnya Ustaz. Yakra kah? Yakra'i atau yakra'u. tapi di sini di Davidnya yukri'u akra'a kadang tidak membaca oleh Enggak. akra'a Qara'tu yukri'u kan qira'. tadi. Qara'tul Quran. Entah juga ini saya di Davidnya wayak qora'ul wayak qora'ul kan. Ya, Jadi dah yang tadi mau kenapa di ditabir ini rumah? yang la nahi apa la nafi. Itu aja kan? Ya, tapi dibaca di apa kalau dibaca dari akra'a kan yukri'il kalau kita baca apa yang la nahi ya, la nahi. Antah san, kayak mana yang lebih bagusnya? Atau yakra'il? Nggak perlu dimutandi kalau menurut saya udah ada mutandinya sendiri maksud kita kayak gitu kan nggak perlu Ya. dipakai Yukri. hamzah boleh boleh Ya. boleh juga Abi waya qra'il ya waya qra'il dengan kisah hamzah di atas nahi artinya jangan yang Hmm. membaca oleh orang menyenuk dan oleh orang yang bersih akan suatu daripada Quran yang ada dengan rumahnya dan nasi kalau di rumah ya waya qra'ul nah ini kita baca ya qra'ul kalau ya qra'ul artinya la nafi ini bukan la nahi. Hmm. Terus gimana ya? Tidak membaca oleh orang jenuh. Kalau nafi itu nampaknya kan kabariyah kan? Ya. Nggak ada larangan. Bahwa kabarun, maka dia di sini itu kabar ala sani di makna nahi.
Khabar bermakna ada datang keluar dengan makna nahi. Khabariah lafzi artinya tidak membaca oleh orang jenuh dan oleh orang yang akhir akan satu di Al-Quran. Ini nggak ada larangan, cuma berita doang kan. Padahal Ya. di sini kan maksudnya apa mau ditegah kan? Itulah harus dipakai insya'iyah apa khabariah lafaz insya'iyah makna. Hmm. Ya, artinya nahi makna. Wa qawluhu bihaisu yusmi' dengan sekira memperdengar ya akan dirinya ya seorang. Kait itu merupakan kaidun lil hirmati qiraah. Itu kait bagi haram qiraah. Artinya wa mahallu hirmati qiraati idza talafadha biha bihaisu yasma'u biha bihaisu yusmi'u biha nafsah. Yang bermula mahal apa haram qiraah itu apabila melafat ia dengannya kiraah dengan sekira memperdengar ya seorang dengannya kiraah akan dirinya ya syaratnya haram harus bisa mendengar dirinya hai sulara ariza sekira tidak ada yang arid artinya yang datang Hmm. daripada seumpama lakutin kalau nggak ribut dia dengar. Haram kan dengar dengar sendiri beda kalau kita baca dalam hati kan nggak jadi haram karena nggak dengar sendiri Sar. Fa'ilam yusmi' biha yusma' fa'ilam yusmi' biha nafsahu bi an ajara'aha ala qalbi au harraka biha safataihi wa yusamma hamsan fala tahru. Maka jika tidak memperdengar ianya seorang biha dengannya Al-Quran akan dirinya bi an ajraha dengan bahwa memperjalan ya akannya Quran ala qalbi di atas hatinya baca di Apa? hati saya. Hmm. Oh, haraka atau menggerak ayahnya seorang dengannya karaah akan dua bibirnya dan dinamakan akan apa? Akan dianya tadinya menggerak dua bibirnya itu enggak kedengaran suaranya akan Hamzah. apa dinamakan? Akan hamsan. Apa itu kalau bahasa Indonesianya sah-sah ya? Kalau bahasa Acehnya maka tidak haram ya karaah. Kalau bahasa Indonesia enggak tahu Hamas. itu Tuan. Hamas, Hamas ya berdesis lah begitu. Bahasa kayak sah-sah kecil-kecilan ya. Hmm. Qauluhu walau sabian. Sekalipun ada ianya orang yang berjunub itu anak kecil kan. Gayah bagi haram. Artinya haramlah baca Al-Quran sekalipun ada ya karaah daripada anak kecil. Anak kecil tentu berjunub. Kalau nggak junub nggak apa-apa. Wa qauluhu khilaf bagi iman yang telah ma'ifta dengannya ma'oleh nawawi. Ay min adamil hurmati artinya daripada ketiadaan haram karaah sabiyi. Sanad sabiyil junubi. Karaah sabi anak kecil. Wa wafaqahu dan telah mewafaqakannya Ifta Nawawi oleh kasir. Nah, kenapa nggak haram? Karena nggak haram kan? Karena Ustaz, anak kecil kan tak takluk hukum. Ya. Qala fi Busra Kadim, siapa pengarang Busra Kadim? Berkata yang saneh lang kitab Busra Kadim. Wa istaratu kaunuha min muslim. Ya, dan syaratkan akan keadaannya bacaan itu harus daripada itu sabit daripada orang muslim yang mukallaf. Fala yumna kafir minha maka tidak dikahkan akan orang kafir daripada baca Al-Quran. Ilam yakun mu'anidan. Jika tidak ada yaitu keras kepala Hmm. dan diharapkan akan Islamnya warujia Islamu dan diharapkan akan Islamnya wala sabiyin dan tidak anak kecil wala majnun. Nah, jangan ditegahkan nggak apa-apa karena orang itu nggak berdosa. Hmm. Sabiyu berarti yang atas pada kafir. Nah, sabiyu ya. Udah baca di luar lagi Ustaz. Ya, sebentar ini titiknya nggak ada titik. Dikit lagi Nggak ada harus titik. sampai kepada waktu harah yang kedua. Coba, Oh. Baca di luar atau langsung di dalam nih Ustaz? Mana? coba. Kalau Pak Ini Pak Nahwi haram lagi. wabin nahwi haidi dan haram dengan sebab haram ya karaah dengan seumpama haid wa dan tidak dengan seumpama keluar talak Hmm. keluar melahirkan mana tadi Oleh apa haram? di Itu atas yahrumu atas ke atas. Yahrumu binahwi haidin. Di ya, ya belakang dan kan haram haram dengan dengan sebab junub. Nah. oh, salah ada salah dan kiraah juga dan saum dengan sebab dengan seumpama haid kan nifasnya Hmm. artinya wajibu kadauhu dah wajiblah kazanya
Nah, saum tidak salah. Ini kalau orang haid nifas. Ya. Bal yahrumu qadauha, bahkan haramlah katanya salat atas berapa auzah. Atas berapa wazah. Dan dengan wa qauluhu, dan bermula perkataannya misalnya qauluhu wa bin nahwil haidi itu tuh ala bil janabah, artinya haram dengan seumpama haid. Mana seumpama haid daripada nifas? Nah itu tadi. Wa qaluhu la bi khurujit talaq, tidak dengan keluar anak. Artinya lah yurumu bi khurujit dami talaq. Artinya tidak haram. Ia diam-diam dengan sebab keluar darah talak, darah melahirkan, darah yang keluar bersama anak, Ustaz. Bukan sebelum. Kalau sebelum bisa dihukum haid nanti, kalau sesudah disebut nifas. Ini bersama ya. Lanu Hmm. laisa haidan, karena sungguhnya darah itu tidak ada yaitu haid. Kenapa tidak bukan haid? Ya, li'anna dam kharija, karena basung muhid itu yang keluar ya tidak bersama, ya, bersama talak, bersama anak maksudnya. Kalau darah haid, darah yang keluar bukan bersama anak. Oleh nifas, dan tidak ada ya darah itu nifas, enggak disebut nifas karena sesungguhnya itu darah, karena sesungguhnya nifas itu darah yang keluarnya sudah firak warid, sudah kosong rahim, artinya sudah melahirkan kan? Hmm. Bahwa damun fasad, maka berulah darah itu darah fasadnya, ini yang harus diketahui. Kalau darah yang keluar sebelum keluar anak ini Hmm. disebut haid kan, karena orang pendapatnya usah orang hamil juga berhaid. Nah, nggak disebut darah nifas itu karena kalau darah nifas pasti sudah melahirkan, sudah kosong rahim baru keluarnya. Kalau bersama kosong rahim atau bersama keluarnya anak, ini darah fasad. Semuanya wajib, Bang. Artinya nggak ada pri-prinya, nggak ada apa-apanya. Boleh baca Quran di orang yang berpendarahan waktu keluar anak. Inama kudirat lafzud dam, hanya saya ditakdirkan akan lafaz dam. Tadi kan nggak ada disebut lafaz dam kan. Langsung apa tadi mana Ustaz? Talak. Talak. Talak, nggak disebut dam karena bahasa talak wal waj'u, karena bahasa talak dia hanya talak itu pedih, yang terjadi ya pedih daripada melahirkan, atau suara yang menyertai ya suara baginya melahirkan. Disebut talak. eh, Qauluhu salah, fa'il yahrumu yang muqaddarah karena di atas. Tadi surahnya wa yahrumu bin nahwil haidi aitan au buru fil masjid, dan haram dengan seumpama haid pula, maksud seumpama haid di sini nifas ya, umburu fil masjid, oleh melalu dalam masjid. In khafa, jika menakuti atau takut ia perempuan akan talwisaha, akan apa berlumurannya masjid. Ini orang ini kalau pengikatnya kayak sekarang nggak haram karena buru doang, Ya. lain maksud. Fa'in amanathu, maka jika aman ya perempuan akannya, atau aman ya orang berhir akannya apa Tulis. berlumuran masjid, harus baginya oleh ubur, oleh lalu seperti junub, tapi bersama makruh. Nah ini haramnya. Ini bukan menetap, cuma lalu doang. Seharusnya nggak boleh juga kalau orang tapi karena sekarang udah apa, udah pembalutnya udah canggih kan, nggak mungkin lah terjatuh, ya nggak haram. Boleh masuk masjid, cuma lalu doang yang nggak boleh menetap nih. Hmm. Tapi makruh kalau orang nah. Dan haram lagi mubasaratu, haram dengan sumpah mahid tadi oleh mubasarah, artinya bersentuh-sentuhan ma baina suratiha wa rukbatiha, ma di antara pusarnya perempuan dan lututnya. Dan talak, haram talak kan, talak dalamnya masahid, dalamnya sumpah mahid. Ingkanat mau tiatan, jika ada ya perempuan itu sudah diwatak, kalau nggak ada diwatak nggak apa-apa karena nggak ada iddah kalau nggak diwatak kan. Hmm. Nah ini kalau huwa yajibu qadahu, bermula perkataannya misalnya, dan wajiblah qadanya adanya puasa. Yang tadi kan disuruh qada puasa, yang lain enggak kan, Hmm. dikabarin Aisyah karena kabar Aisyah radhiyallahu an. Kunna adalah kami nukmaru, diperintah orang akan kami di qada'i saum, dengan qada puasa, wala nukmaru, dan tidak diperintah orang akan kami di qada'i salah. Nah, qada salat bahkan haram qada salat, ada pendapat. Artinya kenapa demikian li? Masakkati fi qadhaha, karena berat pada qadanya salat. Kan berulang-ulang. Kalau disuruh qadha pun bahaya. Liannaha tak suruh, karena sesungguhnya salat itu banyak ya. Banyak, sekali sehari 5 kali. Coba kalau 15 hari hid. Hmm. Ya, walam ubah ubayin apa nih? Walam yuban amruha ala takhir.
dan tidak dinyatakan akan perintahnya kata sembahyang atas takhir walau bi'udhrin sekalipun ada ya dengan uzur dengan menyalahi puasa. Dan tidak dinyatakan akan perintahnya kata sembahyang atas takhir walau bi'udhrin. Enggak paham nih. Kunna nu'maru bi qadhi shaumi wa la nu'maru bi qadhi shalah. Alil masyakkah karena rumit pada mengqadanya salat. Karena salat itu banyak iya. Walam yabin apa lam yubna? Nah, dari kurang tahu juga ini harus kita lihat dulu apa. Walam yabin mungkin dan tidak nyatalah oleh urusannya salat di atas takhir. Dan tidak nyatalah oleh urusannya salat di atas takhir. Jadi maknanya kayak orang kemarin Ustaz, kayak kisah dalam kitab Ibanah, dia udah udah berhaid tuh 2 hari 3 hari, putus darah, nah kan? Kemudian kan ada kemungkinan balik lagi tuh. Nah, Jadi kan nggak jelas tinggalnya berapa hari apa begitu. Dan tidak saya nyatalah oleh urusannya sholat, kan urusannya sholat nih. eh, saya sudah paham begini Ustaz kan Oh karena ini. Begini Ustaz, untuk you benar amrun aja. jadi maksudnya amrun amrun jadi kalau untuk kata puasa kan amrun jadi artinya ada perintah tersendiri tersendiri yang baru juga kayaknya ke situ Ustaz Itu pembahasan. bukan. Nah, pembahasan itu lain lagi kayaknya kan begitu. Inilah dia. Misalkan ada ayat akimus shalah, orang yang berhaid kan nggak kena perintah itu maksud saya kan. Nggak kena Jadi perintah harus ada tapi kan dalil lain kan gitu. ah, ah, Harus ada dalil lain yang kayak memerintahkan. Tapi di sini nggak membahas ah, dalil itu. Atau gini, kan tidak dan tidak tidak dibangun akan nyatalah perintahnya perintahnya. sholat. Nah, gini Ustaz. Hmm, Dan tidak nyatalah perintahnya apa kata sholat. salat atas takhir ya, ada atas atas takhir. Maksudnya kemudian nggak datang kan? Walau bi'udhrin ini kenapa walau bi'udhrin? Dengan menyalahi puasa kan ada perintahnya ya. Ini Nah ini maksud karena saya ada begini. ya, doa. Walam yubna dan tidak dibangun akan urusannya sholat atas takhir. Takhir itu sholat itu mestinya nggak ada cerita nunda-nunda sholat. Boleh juga ya. Jadi selalu sholat itu di waktunya. Begitu ada penghalang untuk nggak boleh sholat di waktu seperti haid langsung gugur, nggak perlu qada. Walau bi Ah, udhrin kan, walau sekalipun dengan udhur kan nggak boleh mentakhirkan sholat sah, kan? nggak boleh. Tetap sholat dalam kaifakana Hmm. kan, bagaimanapun caranya kayak ketakutan segala macam. Dengan sebalik pola Boleh juga mungkin ini alasannya lam yubna berarti tidak tidak digunakan didasari akan urusannya sholat atau takhir. Nggak ada cerita sholat itu di takhir. walaupun dalam posisi odor. Ya, beda dengan puasa. Puasa memang ayatnya juga membahas. Kalau sakit, tunda kan? Ah, Sampai mampu. Kan nggak ada ayat menyatakan kalau nggak mampu salat, ya santai dulu. Kalau udah sehat baru salat, nggak ada. Sedangkan nggak puasa ada. ada. Kayaknya begitu. Iya, udah benar kayaknya Ustaz nih. Tidak dibinakan, tidak didasarkan akan urusannya salah atas takhir. Hmm. Artinya kalau memang dia nggak wajib, ya nggak wajib dikatakan. Hmm. Walaupun dia dalam posisi odor, dalam posisi